A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video tentang bagaimana itu istidraj dan cara menghadapinya dan solusinya insyaallah. Jadi mohon ditonton sampai habis. Yang pertama adalah kita tahu istidraj itu diatur dalam surat Al-An'am ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka dari Allah, ya, ketika kita melakukan satu perbuatan yang itu dosa, dan itu kita sadar salah, kita udah dikasih tahu dengan perasaan gak enak, perasaan gak senang, kayak gak nyaman, kalau udah kasih semua peringatannya, gitu kan. Tapi kita hiraukan kayak ya udahlah nggak apa-apa sekali-sekali. Allah bilang apa? Dan kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semua pintu kesenangan dibuka dari harta, waktu dan momen semuanya. Kayak kita kayak nggak ada masalah deh, ini kayak something apa, jalin aja lah, kayak nggak ada masalah. Walaupun ini perbuatan dosa ya, dan kita sadar itu biasanya. Dan akhirnya gimana? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza, ya, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, ya, ketika udah pada puncak kebahagiaan, udah senang-senangnya, gitu kan, dan Allah siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Beng, hancur semuanya. Yang kebahagiaan tadi, tiba ada something yang datang menghampiri, nabrak, dar. Pusing jadinya, speechless, udah gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, salah nih yang dari awal, gitu kan. Ada apa nih tiba-tiba? Lalu pertanyaannya apa itu azab atau bagaimana cara menanggapinya? Iya, dalam surat As-Sajdah ayat 21-nya. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan pasti kami timpakan pada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Kenapa? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Agar mereka yang melakukan perbuatan dosa tadi itu kembali kepada Allah ke jalan yang benar. Iya. Jadi saat kita melakukan suatu perbuatan dosa, diingetin kita masih kekeh gitu, dan tiba-tiba kehancuran datang dan kita pusing banget, dan kita speechless gak bisa ngapa-ngapain, itu adalah bukti tanda sayangnya Allah sama kita. Karena kalau Allah gak sayang sama kita akan dibuat mati dalam keadaan bermaksiat. Iya. Dan akhirnya gimana? Kalau Allah sayang sama kita, Allah segerakan azab di dunia, jadi kita pusing dari masa yang datang, dihancurkan semua yang ada gitu. Itu adalah biar kita tobat dan balik kepada Allah. Dan perlu kita sadari yang membedakan antara hal itu istidraj apa enggak. Dan suatu yang mesti kita sadari adalah di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang beriman adalah yang hati mereka menjadi tentram ketika melihat Allah, dan hanya dengan melihat Allah hati menjadi tentram. Iya, kalau suatu perbuatan ternyata membuat kita risih dan gak senang, dan kayak ada something yang mengganggu, bisa jadi itu adalah perbuatan yang jauh dan menjauhkan kita dari Allah. Terus gimana solusinya? Ya, itulah kenapa sedosa-dosanya kita jangan pernah lupa sholat. Kenapa dalam surat Hud ayat 114? Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, pada bagian permulaan malam, semua sholat kita laksanakan. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk pada kita. Allah gantikan lebih baik insyaallah. Dan Allah bilang apa? Dzalika dzikra lidzakirin. Dan itulah peringatan zikr bagi orang-orang dari yang selalu mengingat Allah. Iya. Caranya gimana? Terus sholat. Karena kalau kita sholat 5 waktu sunnah semua kita lakuin, insyaallah pun sebandel-bandel kita ada momennya Allah tarik kita lagi. Allah buat semua bandel itu jadi hikmah. Allah gantikan semua keburukan kita dengan kebaikan.
Dan kalau dalam prosesnya kita udah ibadah dan segala hal kita tobat, ternyata kok masih ada masalah yang datang yang menimpa kita, itu sebab adalah dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Allah alam bisawab. Dan gimana? Maka dalam surat Al-Insan ayat 24, Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, ketetapan Allah. Fasbir li hukmi rabbika. Hukum-hukum Allah yang telah menimpa kita, ketetapan-ketetapan itu, dan jangan sampai kita ikutin dan kita lihat dan kita patuhi orang-orang yang telah berbuat dosa dan juga orang-orang yang kufur terhadap Quran ini. Gitu. Jangan sampai pas lagi proses pencucian dosa kita, saat kita sadar bahwa kita pernah keburukan masa lalu dan semua masalah materi kita adalah penghapus dosa kita, insya Allah. Dan jangan pernah lupa doa Allahumma ajirni fi musibati. Allah berikan aku pahala balasan kebaikan atas apa yang menimpaku. Karena sungguh Allah Maha Baik dan setiap kesalahan yang kita lakukan, kita doa, kita zikir dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Tidak ada yang berhak dituruti dan semua kecuali perintah Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, dan Engkau tidak pernah berniat buruk pada hamba-Mu. Ini kuntu minadz dzalimin. Sungguh aku aja yang berbuat zalim dan menjauhi apa yang Kau larang, menjauhi apa yang Kau perintahkan, dan juga malah mendekati apa yang Kau larang. Itu aja. Dan semoga yang nonton video ini sampai akhir, kita menjadi kesadaran termasuk untuk saya sendiri, untuk menjauhi semua perbuatan yang membuat kita risih, dan mendekatkan semua perbuatan yang membuat Allah ingat sama kita. Karena sungguh Allah ada dan selalu ada, azabnya pedih, rahmatnya juga luar biasa, insya Allah kebaikannya itu. Itu aja, dan kalau suka, emang ini bagus, tolong di-share, dan kalau ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf apa yang saya ucapkan. Ini aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.